Hidup kita berawal dari energi yang ada dalam diri kita, berasal dari percikan cahaya Tuhan di dalam diri, mengalir melalui jiwa dan pikiran. Dari dalam diri kita, keluar diri kita. Begitu juga kehidupan kita ini terkreasikan. Rileks, tenang, damai. Sadar, tenang, hadir sekarang. Halo, selamat pagi, Sobat RTD. Apa kabarnya di sana? Saya yakin Sobat RTD selalu dalam kondisi yang rileks serta tenang, sehingga mudah bahagia dalam tiap kondisi yang dihadapi. Sebelum bahagia pasti sebelumnya sudah ngerasain damai dulu ya. Bahagianya muncul karena ada damai. Itu doa saya untuk Sobat RTD sekalian. Kali ini saya ingin sharing mengenai pasrah. Kekuatan dari pasrah. Dan pasrah yang seperti apa sih? Yang kekuatannya luar biasa. Pasrah yang benar, pasrah yang tidak dikendalikan oleh diri palsu, jiwa ego, atau pikiran, asumsi pikiran maksudnya adalah pasrah yang kekuatannya luar biasa. Karena dia membuat potensi utama kita sebagai manusia itu muncul. Senjata terbesar kita, senjata paling luar biasa yang kita punyai akan muncul. Tapi pasrah yang dikendalikan oleh ego, diri palsu, serta pikiran itu akan membuat kita malah menjadi semakin terpuruk dalam hidup. Saya beberapa kali dicurhatin orang yang pasangannya suka selingkuh. Kemudian saya tanya kepada dia, ketika pasanganmu selingkuh, apa yang kamu lakukan? Ya saya diam aja. Ya pasti saya juga marah, tapi saya cuekin aja. Marahnya dengan cara dicuekin itu gitu. Ya saya marah-marah begini gini. Terus kemudian reda marahnya. Oh, oke. Dan bagaimana dengan selingkuhnya? Setelah ketahuan itu, apakah selesai? Enggak. Besok ada lagi yang diselingkuhin. Setelah itu ada lagi yang diselingkuhin. Ketahuan lagi. Saya marah-marah lagi, biasa lagi. Marah-marah lagi, dia minta maaf. Pasangannya minta maaf. Kemudian biasa lagi. Wah, kalau itu respon saya kepada si orang itu adalah, wah kalau yang itu tuman. Tuman itu udah kebiasaan. Bukan nggak bisa berubah juga, bisa aja berubah. Tapi apa alasan dia untuk berubah? Lah kalau dia selingkuh aja, Anda biasa-biasa saja. Ya marah begitu-gitu saja. Nggak marah yang serius. Jadi ngapain dia berhenti selingkuh? Setelah ketahuan selingkuh, setelah dia berselingkuh, dia ketahuan, dia minta maaf, dimaafkan, kemudian selesai. Terus apa yang menyebabkan setelah itu dia tidak harus selingkuh lagi? Apa yang menyebabkan dia harus berubah? Ya kecil sekali kemungkinannya, kecil sekali penyebabnya begitu, untuk dia berhenti
berselingkuh begitu. Karena sepertinya Anda pasrah sekali. Dia selingkuh aja dibiarin, cuman marahnya cuman begitu-gitu aja. Curhat sana sini, terus kemudian selesai. Dimaafkan. Ya. Seperti itulah yang pasrah yang dikendalikan oleh diri palsu. Seolah-olah itu sudah pasrah saja gitu. Pasrah itu bukan tidak berusaha. Pasrah itu berusaha maksimal, optimal dengan rileks serta tenang. Dipasrahkan, kemudian muncul potensi terbesar kita sebagai manusia, yaitu adanya percikan cahaya Tuhan di dalam diri yang akan membantu, menemani, memberikan energi yang luar biasa kepada kita. Sehingga dalam pasrah itu kita bisa bertindak, berusaha dengan luar biasa. Karena ada yang memandu. Bukan pikirannya lagi yang bekerja. Ketika bicara pun, yang bicara hatinya. Bagaimana kita membiarkan hati ini bicara kalau tidak pernah dikasih kesempatan? Bagaimana kita mau berikan kesempatan energi yang luar biasa di dalam diri kita ini, energi yang berasal dari percikan cahaya Tuhan untuk keluar? Jika yang selalu kita pakai itu energi fisik kita, energi yang berasal dari pikiran kita. Memang dia selalu aktif, tapi tidak kita beri kesempatan dalam sadar untuk aktif gitu. Jadi kalau saya pribadi dalam kondisi tertentu atau dalam kondisi biasa saja, ya sama aja, pasrah dulu, rileks, tenang, damai. Scanning pikiran, scanning perasaan, kemudian cari petunjuknya di sana. Petunjuk itu akan muncul manakala kita bisa pasrah, manakala kita sudah tidak pakai lagi pikiran kita. Usaha kita akan jadi sangat maksimal karena ada yang memandu, ada yang mendampingin, ada yang menemanin, ada yang melatih. Jadi sangat maksimal. Bukan hanya diam saja membiarkan pasangan selingkuh begitu misalnya, dalam konteks yang tadi ya. Bukan. Tapi berusaha. Harus ada perubahan di dalam diri sendiri untuk membuat kondisi menjadi lebih baik, bukan diam. Dalam konteks ini, diam bukan emas. Diam itu jadi masalah. Kalau kita ingin memperbaiki keadaan menjadi lebih baik. Tapi kalau nggak pengen diperbaiki, biasa saja, ya sudah, diam saja. Sehingga orang lain tidak melihat sebuah perubahan dalam diri kita yang membuat dia juga mau berubah. Harus ada triggernya atau pemantiknya yang membuat orang lain itu juga mau berubah, yang membuat kondisi di sekitar kita ini berubah. Dan itu dimulai dari kepasrahan. Kepasrahan yang bagaimana? Bukan kepasrahan yang diam saja, itu kepasrahan dalam ego, kepasrahan dalam zona kenyamanan diri palsu. Semu sekali gitu. Nah, kalau saya pribadi dalam setiap kondisi, bukan hanya dalam kondisi yang luar biasa mencekam, dalam kondisi biasa saja saya selalu berusaha untuk pasrah.
Dan saya selalu berusaha untuk memperbaiki pasrah saya, supaya makin lama saya makin pasrah dengan cara yang paling benar. Dimana kondisi pikiran serta perasaan saya bisa diatur. Karena percuma jika pasrah tapi hanya di mulut, di kata-kata, tapi pikirannya masih selalu kesana kesini, masih selalu bekerja, masih selalu beraktivitas, bertindak didasarkan oleh pikiran. Belum berusaha ditenangkan hatinya, pikiran juga belum berusaha diatur. Itulah makanya saya pribadi mewajibkan diri saya untuk selalu berusaha melatih relaksasi energi agar bisa makin mudah tenang, masuk dalam kesadaran jiwa tenang. Di sanalah pasrah yang benar itu akan terjadi. Di sana juga potensi terbesar kita sebagai manusia bisa aktif, yaitu adanya navigator, adanya percikan cahaya Tuhan di dalam diri, adanya energi dari bagian tersebut, atau sering disebut sebagai energi dari ruh, yang bila dibangkitkan dengan cara yang tepat akan membuat kita punya modal yang luar biasa dalam hidup. Bagaimana dengan sobat RTD sekalian? Apakah pasrahnya sudah benar? Apakah sudah mencoba untuk pasrah? Ingin tidak pasrah yang seperti itu? Ingin tidak menyelesaikan sebuah masalah dengan cara pasrah tadi? Kayaknya konyol sekali ya. Ada masalah malah pasrah, kayak nggak ada usahanya sama sekali gitu. Ya kalau saya sih begitu. Belum apa-apa saya sudah pasrah, saya sudah minta tolong Tuhan dulu. Jadi kalau orang lain berusaha dahulu baru kemudian minta tolong, kalau saya enggak. Apa-apa ya minta tolong dulu, apa-apa ya tanya dulu. Belum apa-apa sudah pasrah dulu. Kenapa begitu? Karena saya nggak bisa apa-apa. Dulu saya diajarkan ilmu yang luar biasa sama salah seorang guru saya. Namanya ilmu Sorno Dopes. Ngasor, ngino, bodo, ngapes dalam bahasa Jawa. Sorno Dopes. Ngasor itu merendah, no itu menghinakan diri, ngino, do itu membodohkan diri, pes itu mengapeskan diri tanpa Tuhan. Di depannya atau logika saya atau diri saya buat menjadi Sorno Dopes, ngasor, ngino, bodoh, ngapes. Gak ada apa-apanya saya kalau tidak ada Tuhan. Katanya sih ini salah satu belajar meningkatkan keimanan atau menaikkan level tauhid. Ya berhubung saya bukan ustadz atau kiai yang ilmu agamanya bagus, makanya saya nggak bisa ngomong soal itu. Yang saya bisa ngomong ya soal sehari-hari dan soal energi. Pasrah aja dulu, belum apa-apa ya sudah pasrah. Sorno Dopes, ngasor, ngino, bodoh, ngapes tanpa Tuhan. Kalau Tuhan nggak keluar, nggak muncul dalam kesadaran saya,
pasti hina sekali saya, bodoh sekali saya, sial sekali saya. Nah, itulah saya. Tapi sobat RTD mungkin bukan seperti saya. Setiap orang punya polanya, setiap orang punya hidupnya sendiri-sendiri. Nggak bisa disamaratakan, nggak bisa juga dipaksakan, karena ada juga di sana ego, amarah, keinginannya yang pengen dielus-elus. Gitu aja sharingnya kali ini. Jangan lupa ya, ikut sharing di kolom komentar ya. Seperti apa sih pasrahnya sobat RTD? Sharing yuk. Kasih masukan juga. Selanjutnya saya sharing soal apa lagi nih? Oke? Jangan lupa please like, comment, subscribe, dan share video-video saya ya. Salam rileks, tenang, damai. Saya doakan sobat RTD sekeluarga selalu dalam kondisi yang rileks dan tenang, waras, sehat lahir batin, bahagia, sejahtera dunia akhiratnya. Itu dulu ya. Rileks, tenang, damai. Semua tampak ada di sana. Entah pikiran, entah hiruk pikuknya dunia, entah apa lagi yang ada di sana. Tapi sebenarnya semua harusnya kita kembalikan ke dalam diri. Seperti air mengalir, dia mengalir dari diri kita dan kembali pada diri kita. Seperti aliran air ini. Rileks, tenang, damai. Sadar, tenang, hadir sekarang.